Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Atunafisa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah fonetik Arab yang diampu oleh Pak Kaula Fahmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama adalah apa kaitan ilmu bunyi, fonologi, dan juga fonetik. Yang kedua adalah apa saja 3 ragam fonetik. Dan yang ketiga, menyebutkan artikulasi Arab beserta aksara apa yang terdapat pada masing-masing tempat. Yang pertama adalah apa kaitan ilmu bunyi, fonologi, dan juga fonetik. Jadi, ilmu bunyi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi atau disebut juga dengan ilmu aswat. Sedangkan istilah fonetik adalah diambil dari bahasa Yunani yaitu pon yang berarti bunyi dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu bunyi atau bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji atau mempelajari tentang bunyi. Nah, objek kajian fonologi itu ada 2. Yang pertama adalah mengkaji bunyi bahasa atau tata bahasa yang kemudian disebut dengan fonetik. Yang kedua, mengkaji tentang fonem atau tata fonem yang kemudian disebut dengan fonem. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa mulai dari proses terbentuknya hingga proses perubahannya. Sedangkan fonetik adalah ilmu yang menyelidiki bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bahasa itu sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik diklasifikasikan menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama adalah fonetik artikulatoris atau fonetik organis, yang kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan ilmul aswat an-natqiyah. Fonetik artikulatoris ini adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat suara. Contohnya ketika kita memetik gitar, maka tali gitar akan bergetar dan udara sekitar akan bergetar pula sehingga menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar. Yang kedua adalah fonetik akustik atau ilmul aswat al-fiziai. Fonetik akustik ini adalah cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik, frekuensi getaran, intensitas, amplitudo, dan juga timbre. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari fonetik akustik ini. Yang pertama yaitu frekuensi atau titanida gerakan partikel gelombang itu berirama. Artinya berjalan secara ritmis. Ritmenya diukur dengan frekuensi persatuan waktu. Yang kedua adalah amplitudo. Amplitudo adalah intensitas suara. Maksudnya suara dapat didengar karena ia keras. Keras atau intensitas suara ini memiliki frekuensi dan bergantung pada jarak. Yang ketiga adalah resonasi. Resonasi dapat terjadi apabila suatu benda bergetar karena terpengaruh oleh suatu bunyi yang dihasilkan oleh suatu sumber. Jadi fonetik akustik ini melukiskan bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat bicara yang kemudian berwujud gelombang-gelombang bunyi melalui udara sampai ke telinga pendengar. Pendekatan ini berhubungan dengan ilmu fisika. Dibutuhkan alat-alat mekanis untuk membantunya. Tanpa alat-alat tersebut, maka pendekatan ini tidak dapat dilakukan. Dan yang terakhir adalah fonetik audiotoris atau ilmu aswat as-sam'i, yaitu cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme
bagaimana mekanisme penerimaan suatu bunyi yang kita dengar oleh telinga kita. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tempat artikulasi atau makhorijul huruf. Dalam bahasa Arab, tempat artikulasi terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah bilabial atau al-aswat asyafawiyah, yaitu keluarnya huruf dari kedua belah bibir. Dari sini keluar makhrajnya huruf wawu, ba, dan mim. Contoh dari huruf wawu adalah kalimat wajhun, contoh dari huruf ba adalah kalimat bata, dan contoh dari huruf mim adalah kalimat mata. Yang kedua adalah labiodental atau al-aswat al-asaniyah asyafawiyah, yaitu keluarnya huruf pada bagian gigi bawah dan bibir atas. Dari sini keluar makhrajnya huruf fa. Contohnya adalah kalimat fatoro. Yang ketiga adalah interdental atau al-aswat bainal asnan, yaitu keluarnya huruf dari bagian gusi dan depan lidah. Dari bagian gusi dan pinggir lidah. Dari sini keluar makhrajnya huruf za, sa, sama lo. Contoh dari huruf za adalah kalimat zalika, contoh dari huruf dho adalah kalimat dholla, dan contoh dari huruf sa adalah kalimat sabata. Yang keempat adalah laminal veolar atau al-aswat al-asnaniyah alisawiyah, yaitu keluarnya huruf dari bagian gusi dan bagian depan lidah. Dari sini keluar makhrajnya huruf to data dan nalado. Contoh dari huruf to adalah kalimat tola, dan contoh dari huruf ta adalah kalimat tama. Nah, yang kelima adalah apicoal veolar atau al-aswat alisawiyah, yaitu keluarnya huruf dari bagian gusi dan pinggir lidah. Dari sini keluar makhrajnya huruf sa, ro, zai, sama sod. Nah, untuk contoh dari huruf ro sendiri adalah kalimat roma, dan contoh dari huruf sa adalah kalimat salima. Yang keenam adalah palatal atau keluarnya huruf pada langit-langit mulut bertemu dengan tengah lidah. Dari sini keluar makhrajnya huruf jim, shin, dan ya. Contoh dari kalimat jim adalah kata jamala, dan contoh dari huruf shin adalah kalimat syarofa. Yang ketujuh adalah velar. Velar ini adalah keluarnya huruf dari bagian belakang langit-langit mulut yang lunak bertemu dengan bagian lidah belakang. Dari sini keluar huruf ka, kho, sama gho. Contoh dari huruf ka adalah kalimat kamala, dan contoh dari huruf gho adalah kalimat ghina. Nah, yang ketujuh adalah uvular. Dari uvular ini adalah uvular ini adalah tempat keluarnya huruf pada bagian langit-langit yang menonjol ke bawah, dan ini adalah satu-satunya artikulator. Dari sini keluar huruf qaf. Contohnya adalah kalimat qoma. Nah, yang terakhir adalah glotal, yaitu keluarnya huruf pada bagian tenggorokan, dan ini juga termasuk satu-satunya artikulator yang dapat menghasilkan bunyi. Dari sini keluar makhrajnya huruf ha, hamzah, sama ain. Nah, contoh dari huruf ha adalah hunaka, dan contoh dari huruf hamzah adalah kalimat amanata. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.